Shalom dan selamat datang kepada pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami menyambut Anda di dalam khotbah pagi renungan inspiratif. Selamat datang kembali di dalam khotbah, renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita kebahagiaan dari Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi dan terima kasih Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar renungan inspiratif. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Biarkan Amarah Menguasai Hidupmu. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Efesus 4 ayat 26 berkata, Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif dalam buku Thomas Lynch yang terkenal The Undertaking, Life Scientist from the Dismal Threat. Ia mengenang pekerjaannya sebagai pengurus pemakaman di sebuah kota kecil di Michigan. Selama 25 tahun, ia telah mengatur kira-kira 1.000 pemakaman. Bagaimana hal itu mempengaruhi cara berpikirnya? Hal itu cenderung membuat saya ingin menyelesaikan konflik sedikit lebih cepat. Lynch berkata, karena saya melihat ada orang-orang yang berangkat kerja namun tidak pernah kembali lagi ke rumah. Sudah berapa kali kita keluar rumah dengan marah di pagi hari atau mematikan lampu di malam hari dengan amarah meluap di hati? Kita memang bermaksud menyelesaikan konflik, tetapi tidak pada saat itu juga. Biasanya kita berpikir demikian, saya akan mendiamkannya untuk sementara waktu, biar ia tahu rasa. Jika kita sering melihat orang yang berduka cita sesering Lynch, hal itu akan mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Alkitab menasihatkan,
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, Anda tak perlu mempermasalahkan apa yang telah orang lain perbuat terhadap kita, melainkan apa yang telah Kristus perbuat bagi kita. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain saat ini juga untuk meminta atau memberi maaf, dan untuk memperbaiki hubungan yang tak ternilai harganya. Seorang pengurus makam tahu benar akan hal ini. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang penuh hikmat dari kitab Efesus. Ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi amarah. Amarah adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang pasti pernah marah, entah karena disakiti, dikecewakan, atau mengalami ketidakadilan. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun marah adalah hal yang wajar, kita tidak boleh membiarkan amarah itu membuat kita berbuat dosa. Ada banyak bentuk dosa yang bisa muncul karena amarah yang tidak terkendali. Seseorang yang marah bisa saja berkata kasar, menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa sebelum matahari terbenam, kita harus sudah melepaskan amarah itu. Artinya, kita tidak boleh membiarkan amarah menguasai hati kita dalam waktu yang lama. Mengapa kita tidak boleh menyimpan amarah terlalu lama? Karena amarah yang dipendam bisa berubah menjadi kebencian, dendam, dan kepahitan. Ketika seseorang menyimpan kemarahan di dalam hatinya, ia akan sulit merasa damai. Setiap kali melihat atau mengingat orang yang membuatnya marah, hatinya akan kembali dipenuhi dengan kemarahan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, hidupnya akan dipenuhi dengan kegelisahan dan jauh dari sukacita yang Tuhan berikan. Saudara, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang pria bernama Samuel. Samuel adalah seorang yang dikenal baik hati dan pekerja keras. Namun, suatu hari ia mengalami ketidakadilan di tempat kerjanya. Seorang rekan kerja menuduhnya melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Akibatnya, ia ditegur oleh atasannya dan kehilangan kepercayaan dari timnya. Samuel merasa sangat marah dan kecewa. Awalnya, ia berpikir untuk membalas dendam dengan membongkar kesalahan rekan kerjanya tersebut. Namun, ketika ia membaca firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26, hatinya mulai tergugah. Ia sadar bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan bukanlah jalan yang benar. Ia memutuskan untuk berdoa dan menyerahkan segala emosinya kepada Tuhan. Hari demi hari, Samuel belajar mengampuni dan tidak menyimpan amarah dalam hatinya. Ia tetap bersikap baik kepada rekan kerjanya, meskipun hatinya masih terasa sakit. Hingga suatu saat, kebenaran akhirnya terungkap. Atasannya mengetahui bahwa Samuel tidak bersalah dan justru rekan kerjanya yang telah berbohong. Karena sikapnya yang tetap tenang dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Samuel mendapat kepercayaan lebih besar dari atasannya. Bahkan, rekan kerja yang telah menuduhnya akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memilih untuk mengendalikan amarah dan menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Jika Samuel membiarkan amarah menguasai dirinya, mungkin ia akan kehilangan pekerjaannya atau hubungannya dengan rekan kerja akan semakin buruk. Namun, karena ia memilih untuk taat kepada firman Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih menyimpan amarah kepada seseorang? Apakah ada kejadian di masa lalu yang membuat hati kita terasa berat dan penuh kepahitan?
Tuhan ingin kita melepaskan semua beban itu. Amarah yang tidak dibereskan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan amarah sesuai dengan firman Tuhan. Pertama, segera menyadari bahwa amarah bisa menjadi pintu masuk bagi dosa. Ketika kita merasa marah, kita harus berhati-hati agar tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau melakukan hal yang bisa kita sesali di kemudian hari. Kedua, berdoa dan menyerahkan kemarahan kepada Tuhan. Saat kita merasa marah, kita bisa datang kepada Tuhan dan menceritakan segala isi hati kita kepadanya. Tuhan tahu perasaan kita dan Dia bisa memberikan ketenangan bagi hati yang gelisah. Ketiga, memilih untuk mengampuni. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tetapi itu adalah keputusan untuk tidak menyimpan dendam di dalam hati. Ketika kita mengampuni, kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kepahitan. Keempat, jika memungkinkan, bicarakan dengan orang yang bersangkutan. Terkadang kesalahpahaman bisa terjadi karena kurangnya komunikasi. Dengan berbicara dari hati ke hati, kita bisa menemukan penyelesaian yang lebih baik. Kelima, ingat bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Jika kita merasa diperlakukan tidak adil, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat setiap ketidakadilan yang terjadi. Jika kita tetap berjalan dalam kebenaran, Tuhan sendiri yang akan membela kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk tidak membiarkan amarah menguasai hidup kita. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, tetapi kita tidak boleh membiarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus mencerminkan kasih dan pengampunan dalam hidup kita. Jika hari ini ada di antara kita yang masih bergumul dengan amarah dan kepahitan, marilah kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan hati kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan amarah dan kebencian. Jangan biarkan amarah mengendalikan hidup kita, tetapi biarkan kasih Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Tetaplah semangat dalam menjalani hari ini. Apapun tantangan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jangan biarkan masalah atau kesalahan orang lain merampas sukacita kita. Serahkan semua beban kepada Tuhan dan jalani hari ini dengan hati yang penuh damai dan pengampunan. Tuhan memberkati. Hendaklah Anda lambat untuk marah dan cepat untuk menyesal. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Sebagai penutup renungan pagi ini, marilah kita melangkah dalam hari yang baru dengan iman dan pengharapan yang teguh. Biarlah firman Tuhan yang telah kita renungkan menjadi pelita bagi langkah kita dan sumber kekuatan dalam setiap tantangan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, dan kasih-Nya memampukan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, di pagi yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur atas kehidupan dan kasih setia-Mu yang baru setiap pagi. Kami mengangkat jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu sebelum mereka memulai hari ini. Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, bukakan pintu rezeki yang baru, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Berikan mereka kesehatan, lindungi dari segala penyakit, dan bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, kami mohonkan kesembuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi, Tuhan, jadilah sumber pemulihan dan jalan keluar bagi mereka. Untuk yang bergumul dalam keluarga, dalam percintaan, dan dalam rumah tangga,
Kiranya kasih-Mu mengalir dan memulihkan setiap relasi yang retak, mengisi hati mereka dengan damai, sejahtera, dan pengertian. Kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan sejati, mampu melihat kebaikan-Mu dalam segala hal, dan senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Biarlah mereka berjalan dalam terang-Mu, mengalami penyertaan dan kuasa-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan bersama-sama topik renungan kita pada pagi hari ini. Untuk sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena malam hari telah berganti menjadi pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan, keluarga, teman, dan segala hal baik yang Engkau berikan. Kami menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Kami ingin memulai hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bimbinglah setiap langkahku, agar segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menyertai anak-anak-Mu. Tuntunlah kami agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh hikmat dan kasih. Kami juga memohon kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin muncul hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa dengan kekuatan dari-Mu, kami dapat menghadapi segala rintangan dengan iman dan keteguhan hati. Kiranya Tuhan tolong kami menyadari kebutuhan orang lain, supaya kami dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat kami membutuhkan, berilah kami keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkan kami, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Shalom.